Kalau saya melihatnya bahwa memang, tidak salah lah ya kalau teman-teman dari SKK Migas maupun dari pemerintah, Kementerian SDM mencoba untuk, menargetkan, melakukan impian untuk menjual 1 juta barel tersebut lah ya. Karena biar bagaimanapun dengan adanya program 1 juta barel tersebut ini menjadi satu KPI daripada teman-teman SKK Migas maupun teman-teman dari Kementerian SDM dalam rangka mencapai, target tersebut. Walaupun secara pribadi saya dalam artian dengan kondisi saat ini di mana kita tahu bahwa lapangan migas kita sudah cukup tua, ya kan, juga cadangan kita terus berkurang, kegiatan eksplorasi juga masih bisa dikatakan sangat sedikit sekali, bahkan dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Jadi belum ada penemuan cadangan migas yang cukup signifikan. Ditambah cadangan migas kita juga yang memang bisa dikatakan tidak terlalu banyak ya. Jadi target 1 juta barel ini buat saya adalah suatu hal yang menurut saya adalah impian dari teman-teman SKK Migas dan juga Hmm, pemerintah ya. Tetapi dalam realisasinya secara pribadi saya agak sedikit pesimis gitu kan ya, bahwa ini bisa tercapai dalam waktu eh, 9 tahun ke depan lah ya, walaupun eh, teman-teman dari SKK pasti akan melakukan segala upaya agar target 1 juta barel ini bisa tercapai, karena biar bagaimanapun kalau kita bicara ke depan terkait dengan kebutuhan energi kita ini kan, terutama di sektor BBM ini kan akan terus meningkat lah ya, walaupun memang shifting energi ini kan sedang dicoba digalakkan oleh pemerintah, tapi itu kan jangka waktu panjang dan saya kira 2030 pun belum tentu shifting energi ini bisa berjalan dengan secara maksimal terkait dengan penggunaan electric vehicle ataupun mungkin dengan konversi BBM ke gas pun saya kira belum mencapai sesuai dengan target yang ditentukan, dan bauran energi bahkan 23% pada 2025 pun saya kira sulit untuk tercapai. Jadi biar bagaimanapun kebutuhan akan BBM untuk kedepannya masih cukup banyak lah ya, dan bagi saya eh, target ini adalah suatu mimpi atau impian yang memang bisa dicapai ya. Orang masih bisa bermimpi yang tidak dilarang, dan bagaimana kita hmm, bisa mencapai mimpi tersebut. Begitu Mas Arif, baik. pendapat saya sih kira-kira. Orang sah-sah saja punya mimpi, tidak akan ada yang melarang. Tapi Anda melihat ini lebih ke mimpinya SKK Migas dan juga pemerintah. Di diskusi Energy Corner di segmen sebelumnya tadi juga kita bahas, Mas. Relatif ini 9 tahun dari sekarang ini, apakah waktunya cukup pendek atau cukup panjang? Ini juga mengenai komplikasi atau kerumitan siapa yang menjaga, menggawangi, mengawal, dan mendampingi kita mewujudkan mimpi ini. Karena bisa jadi 9 tahun dari sekarang, mereka-mereka yang punya wacana impian 1 juta barel ini, mereka-mereka ada yang duduk di jabatan tertentu, bisa jadi sudah tidak ada di kursi-kursi seperti saat ini. Kalau Anda memandangnya seperti apa? Siapa yang bisa bersama-sama mengawal, mendampingi, sampai benar-benar mengantarkan ke gerbang mimpi tadi bisa terwujud? Ya, bahwa memang betul sejauh ini kalau yang mungkin yang sekarang sudah cukup senior dalam waktu 9 tahun ke depan pasti sudah akan mengalami pensiun. Tetapi saya kira Ya, regenerasi di teman-teman SKK Migas maupun di Kementerian SDM sekarang sudah cukup berjalan dengan baik. Yang muda-muda ya. sudah banyak menduduki posisi yang cukup strategis. Harapannya bahwa memang dengan semangat yang muda tersebut, target tersebut ataupun semangat tersebut bisa terus terelaborasi sampai mereka mendapatkan posisi yang pas ke 9 tahun ke depan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Nah, Hmm, yang jadi kendala adalah buat saya, kalau kita bicara tentang 1 juta barel ataupun bicara tentang ke produksi kita ke depan, ada terkait dengan kepastian hukum untuk investasi. Di mana iya. sampai sejauh ini, terutama di sektor migas, kita tahu bahwa revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2021 ini kan sampai sekarang belum selesai ya. Padahal ini adalah salah satu kunci sektor investasi yang diharapkan oleh investor. Bicara tentang kepastian hukum, apalagi kalau kita bicara posisi tentang SKK Migas ke depannya seperti apa. Karena kita Hmm. tahu saat ini SKK Migas kan hanya dibentuk dalam Perpres ya. Nah, dengan adanya nanti kepastian hukum, dalam rangka melakukan pengawasan, dalam rangka melakukan mengejar target 1 juta barel ini, seharusnya ini menjadi lebih firm lagi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.